Anak-anak terang yang terkasih, betapa bersyukurnya kita bisa berjalan dalam terangnya untuk menjadi bagian dari terang itu, diidentifikasikan dengan terangnya, untuk dipanggil dan dipilih olehnya. Kita adalah mempelai Kristus yang diidentifikasikan dengan Dia. Keduanya sekarang adalah satu. Saya tidak akan pernah bisa menuliskannya terlalu banyak. Kita tidak akan pernah cukup mengatakannya. Pesan ini berarti segala-galanya bagi kita. Mengetahui bahwa kita memiliki wahyu firman-Nya yang sejati adalah melampaui apapun yang dapat kita ungkapkan dengan kata-kata. Untuk hidup di zaman ini dan menjadi bagian dari apa yang sedang terjadi adalah kehormatan terbesar yang dapat Tuhan berikan kepada kita. Betapa hebatnya duduk dalam pertemuan-pertemuan di Tabernakel Branham, melihat dan mendengar malaikat Tuhan membawa pesan-pesan ini. Bahkan lebih hebat lagi untuk hidup di zaman ini dan pada waktu ini dan menjadi penggenapan firman tersebut. Tuhan dalam programnya yang agung telah membuat sebuah jalan agar kita dapat berkumpul dari seluruh dunia mendengarkan suara Tuhan pada saat yang sama untuk disempurnakan oleh firman-Nya, untuk menunggu setiap saat untuk mendengar apa yang dikatakan oleh utusan malaikat ketujuh. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tidak pernah ada yang seperti ini sejak permulaan waktu. Penyelesaian dari rencana Allah yang agung sedang berlangsung sekarang, dan kita adalah bagian dari rencana itu. Hari Tuhan yang agung sudah dekat. Semua misteri telah diungkapkan kepada mempelai wanita oleh utusan malaikat Tuhan. Materai, zaman, guntur, iman pengangkatan, tarikan ketiga, semuanya telah diucapkan dan ada dalam kaset sehingga mempelai wanita dapat mendengarnya berulang-ulang, dan itu menyempurnakan kita. Roh Kudus kembali ke dalam gereja lagi. Kristus, dirinya sendiri, menyatakan dirinya dalam rupa manusia pada waktu petang seperti yang Dia janjikan. Dengarkanlah dengan seksama sekarang, pengantin wanita, tangkaplah. Kita dipanggil oleh firman. Kristus sendiri yang memanggil kita. Dia telah menyatakan dirinya dengan jelas kepada kita. Ibrani 13 ayat 8, Lukas 17 ayat 30, Malaki 4, Ibrani 4 ayat 12, semua kitab suci yang telah Dia janjikan. Adalah Yesus, anak Allah, yang telah menyatakan dirinya kepada kita melalui kitab suci yang telah ditetapkan untuk hari ini hidup kembali. Dan untuk mempercayainya adalah bukti dari Roh Kudus. Allah mengutus nabinya untuk memanggil mempelainya. Firman Tuhan mengatakan bahwa nabi adalah firman Tuhan yang hidup, yang menjadi nyata. Ini adalah tanda terakhir yang akan diterima dunia. Jehovah berbicara dalam rupa seorang manusia. Seorang manusia dalam rupa manusia seperti seorang nabi, namun Elohim yang mengetahui pikiran yang ada di dalam hati Sarah di belakangnya, dan Yesus berkata, sama seperti yang terjadi pada zaman Lot, demikian pula halnya pada akhir zaman, ketika anak manusia, bukan anak Allah, akan menyatakan dirinya. Mempelai wanita tahu, kecuali Anda benar terus-menerus berada dalam firman, Anda tidak akan tahu siapa Dia. Mereka tahu pentingnya untuk menjaga suara itu di hadapan mereka setiap hari dengan memutar kaset. Sekarang mempelai wanita harus keluar dari jalan dan naik ke atas, sehingga kedua nabi Allah dalam wahyu dapat muncul di tempat kejadian untuk membunyikan sangkakala ketujuh.
untuk memberitahukan kepada mereka tentang Kristus. Mari menjadi bagian dari nubuatan yang sedang digenapi pada hari Minggu ini, pukul 12 siang waktu Jeffersonville, saat Nabi Allah membawa pesan Hari Raya Sangkakala 64-04-19M dan berbicara kepada Bapa dan berkata, mungkin ada beberapa orang di seluruh bangsa-bangsa, di seluruh dunia, bahkan rekaman ini akan bertemu di rumah atau gereja mereka. Kami akan berdoa Tuhan bahwa ketika kebaktian sedang berlangsung pada saat atau rekaman ini diputar atau apapun posisi kita atau kondisi kita, semoga Tuhan yang agung di surga menghormati ketulusan hati kita pada pagi ini dan menyembuhkan mereka yang membutuhkan, memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan. Saudara Joseph Branham. Ayat kitab suci untuk dibaca sebelum mendengarkan pesan Imamat 16. Imamat 23 ayat 23 sampai 27. Yesaya 18 ayat 1 sampai dengan 3. Yesaya 27 ayat 12 sampai dengan 13. Wahyu 10 ayat 1 sampai dengan 7. Wahyu 9 ayat 13 sampai dengan 14. Wahyu 17 ayat 8. Ini adalah penutup surat dari saudara Joseph Branham di Tabernacle Branham. Untuk informasi lebih lanjut tentang kebaktian mingguan, kunjungi www.branham.org atau www.branhamtabernacle.org atau dalam berbagai bahasa lainnya, kunjungi www.svfellowship.info. Selain itu, pada khotbah dengan data rendah untuk WhatsApp, Anda dapat meminta untuk bergabung dengan grup pada Go Tell Others. Anda dapat memintanya di WhatsApp secara langsung ke nomor saya +1 502 599 0020. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati Anda dan Shalom.